Tanpa terasa kita tiba di pelajaran ke-13, puncak dari seri Triwulan 2 2026 kita tentang bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Semua doa, pendalaman Alkitab, dan air mata pertobatan kita selama ini bermuara pada satu tujuan akhir, yaitu kekekalan. Ayat inti 1 Yohanes 3 ayat 2 merangkum pengharapan ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Mari kita arahkan pandangan kita menembus batas waktu menuju kekekalan. Poin yang pertama, hidup hari ini adalah terang kekekalan. Di hari Minggu fokus pelajarannya, saat kita melihat peperangan, kekacauan dunia, kita disadarkan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Yakobus mengingatkan bahwa hidup kita hanyalah seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Oleh karena itu kita berseru kepada seperti pemazmur, memohon agar Tuhan memulihkan kita hari ini. Mazmur 80. Aplikasinya bagi kita di jemaat yang beraktivitas di kota besar Jakarta yang serba dinamis. Sangat mudah untuk memfokuskan seluruh energi kita pada rencana ekspansi bisnis 5 tahun, 10 tahun mendatang. Namun pelajaran ini adalah teguran kasih. Merencanakan masa depan, tetapi hiduplah hari ini dalam terang kekekalan. Pastikan investasi terbesar Anda bukan pada aset yang bisa berkarat, melainkan pada keselamatan keluarga Anda. Poin yang kedua, akhirnya muka dengan muka di hari Senin. Fokus pelajarannya, sejak kejatuhan di Eden, manusia merindukan persekutuan langsung dengan penciptanya. Kerinduan itu akan terjawab pada hari kedatangannya. Orang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan, dan tubuh kita yang hina akan diubah menjadi tubuh yang mulia. Kita akhirnya akan melihat Dia muka dengan muka. Aplikasinya, dalam tradisi Tionghoa, momen reuni keluarga terutama pada saat tahun baru adalah hal yang sangat sakral dan dirindukan. Namun, reuni terbesar yang paling abadi belum terjadi bagi Anda yang pernah menangis di tepi makam orang yang Anda cintai. Hari itu akan menjadi hari penebusan. Segala perpisahan akan berakhir. Kita akan berkumpul kembali utuh sebagai keluarga anak Allah, memandang wajah Yesus bersama. Poin yang ketiga, mempelai perempuan yang berdandan di hari Selasa. Fokus pelajarannya, Yohanes melihat kota suci Yerusalem baru turun dari surga bagaikan pengantin wanita berdandan untuk suaminya. Kita dipanggil untuk bersiap seperti gadis-gadis yang bijaksana dan mengenakan pakaian pesta keselamatan, memikirkan perkara yang di atas. Kolose 3 ayat 2. Aplikasinya, persiapan sebuah pesta pernikahan di kalangan kita sendiri seringkali memakan waktu berbulan-bulan. Dengan detail gaun kita, undangan, hidangan yang sempurna, kita bisa begitu mempersiapkan pesta duniawi hanya berlangsung dalam satu malam. Sudahkah kita jemaat mempersiapkan diri untuk perjamuan kawin anak domba Allah? Jangan sampai kita tertinggal di luar karena mengabaikan jubah kebenaran yang ditawarkan oleh Kristus. Poin yang keempat, mengikuti anak domba dan undangan. Marilah di hari Rabu dan Kamis. Fokus pelajarannya, di surga kelak tidak akan ada air mata, maut, duka cita. Kita akan mengikuti anak domba Allah kemanapun ia pergi. Dan sebelum hari itu tiba, Yesus berdiri dan mengulurkan tangannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu, beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aplikasinya, undangan ini terbuka untuk Anda.
apapun berat yang sedang Anda pikul hari ini, entah itu kelelahan mental, keretakan rumah tangga, atau rasa bersalah, Tuhan memanggil Anda untuk datang. Menuju kekekalan tidak dilakukan dengan berlari sendirian, melainkan dengan langkah bersama anak domba setiap hari. Kesimpulannya, triwulan ini kita telah belajar bagaimana bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan adalah sebuah perjalanan yang akhirnya berujung pada kekekalan. Mari kita terus setia sampai hari mulia itu tiba. Dan atas nama Departemen Sekolah Sabat Jemaat Tionghoa Makarios, kami mengucapkan terima kasih telah mengikuti seri rangkuman Sekolah Sabat di sepanjang triwulan ini. Teruslah bertumbuh, teruslah setia, sampai jumpa di Yerusalem baru. Kiranya video ini boleh memberkati saudara, saudara boleh membagikan juga kepada orang lain, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.